Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusriani dari Program Studi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2021 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penjualan angsuran yang merupakan tugas dari dosen pengampu Ibu Fajriani Asis untuk memenuhi UAS akuntansi keuangan lanjutan. Nah, langsung saja pengertian dari penjualan angsuran. Penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian di mana pembayarannya dilaksanakan secara bertahap. Nah, pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli, penjual juga menerima pembayaran pertama sebagian dari harga penjualan. Nah, sisanya dibayar dalam beberapa kali angsuran. Untuk menghindari resiko kena pembeli tidak membayar dan supaya penjual juga tidak mengalami kerugian, maka biasanya biasanya saat membeli ada beberapa perjanjian, yaitu yang pertama, pada saat pembelian disertai dengan peninggalan jaminan di penjual, hak kepemilikan barang berpindah ke pembeli. Nah, untuk mengurangi kemungkinan kerugian terjadi dalam pemilikan kembali, ada faktor yang harus diperhatikan penjual, yaitu yang pertama, besarnya pembayaran pertama atau down payment, yang kedua, jangka waktu pembayarannya, dan yang terakhir, besarnya pembayaran angsuran. Lanjut ke perhitungan bunga atau interest pada penjualan angsuran dan pencatatannya. Dalam setiap penjualan angsuran ada bunga yang ditanggung oleh pembeli. Nah, dengan demikian sehingga angsuran yang dibayarkan pembeli terdiri dari angsuran pokok, pinjaman, dan bunga yang diperhitungkan. Macam-macam perhitungan bunga yang dapat dipakai dalam penjualan angsuran, yaitu yang pertama, bunga dihitung dari pokok pinjaman. Yang kedua, bunga dihitung dari sisa pinjaman. Dan yang terakhir, sistem anuitas atau seperti dengan bunga semakin menurun dan angsuran pokok pinjaman yang meningkat. Penjelasannya itu seperti ini. Bunga dihitung dari pokok pinjaman atau sistem bunga tetap dan angsuran pokok tetap. Dalam metode ini, besarnya bunga dihitung dari pokok pinjaman sehingga besarnya bunga adalah tetap. Bunga dihitung dari sisa pinjaman, sisa bunga menurun, dan angsuran pokok pinjaman tetap. Besarnya bunga dihitung dari saldo pinjaman awal periode tergantung periodenya bulanan atau tahunan. Kalau angsuran bulanan, bunga didasarkan pada saldo awal bulan. Kalau angsuran tahunan, maka bunga didasarkan pada saldo awal tahun. Jumlah bunga semakin lama semakin turun. Nah, sistem anuitas. Besarnya bunga dihitung menggunakan rumus anuitas. Dengan menggunakan rumus anuitas, jumlah angsuran tetap, tetapi jumlah bunga semakin menurun, sedangkan angsuran pokok semakin meningkat. Selanjutnya yaitu perlakuan akuntansinya. Perlakuan akuntansi penjualan angsuran antara lain kecuali masalah penentu bunga adalah yang pertama, pengakuan laba kotor. Yang kedua, tukar tambah atau trade in. Yang ketiga, pembatalan penjualan angsuran. Yang pertama, kita jelaskan pengakuan laba kotor. Dasar pengakuan laba yang dapat dipakai dalam penjualan angsuran adalah yang pertama, dasar penjualan accrual basis. Bila ini digunakan, laba kotor diakui pada saat penjumlahan angsuran terjadi tanpa memperhatikan apakah pembayaran sudah diterima atau belum. Yang kedua, dasar tunai atau cash basic. Dalam metode ini, laba kotor diakui saat pengumpulan kas. Nah, setiap pengumpulan kas terdiri dari pembayaran atas beban pokok penjualan dan pembayaran atas laba kotor. Ada 3 metode untuk memperlakukan penerimaan piutang penjualan angsuran, yaitu yang pertama, harga pokok, kemudian laba kotor atau cost reservoir method. Yang kedua, laba kotor kemudian harga pokok. Yang ketiga, beban pokok penjualan dan laba kotor diakui secara proporsional.
Yang bagian B, tukar tambah atau trade it. Tukar tambah adalah penjualan di mana pembeli menyerahkan barangnya sebagai uang muka sehingga kekurangannya dibayar secara angsuran. Dan untuk selanjutnya, pembatalan penjualan angsuran. Kadangkala pembeli tidak dapat melunasi angsurannya sehingga terjadi pembatalan penjualan angsuran. Seperti barang yang sudah dijual tapi dimiliki kembali. Contohnya udah pitom penjualan angsuran yang belum dibayar akan dibatalkan. Nah, next, penjualan angsuran untuk aktiva tetap. Penjualan angsuran untuk aktiva tetap adalah penjualan aktiva tetap seperti tanah, bangunan, dan sejenisnya yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dan jumlah waktu yang telah ditentukan. Nah, biasanya pembayaran angsuran tersebut itu mempunyai tata aturan dan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, adanya down payment atau uang muka. Yang kedua, pembayaran uang tunai secara periodik sebagai pembayaran angsuran. Nah, pengakuan keuntungan atau laba kotor penjualan angsuran pada penjualan angsuran aktif tetap dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu laba kotor diakui pada periode penjualan dan laba kotor diakui secara proporsional sejalan dengan penerimaan kas. Nah, selanjutnya kita melangkah ke contoh kasus untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang metode pengakuan laba kotor dan penjualan angsuran aktiva tetap. Contoh yang pertama yaitu pada tanggal 1 September tahun 2019, PT Graha Persada menjual 10 unit rumah dengan harga pokok per kapling yaitu sebesar 400 juta rupiah. Dan dijual dengan harga 500 juta rupiah dan ditambah bunga 10% per tahun. Nah, pembayaran angsuran dilakukan setiap semester atau setiap 6 bulan sekali selama 5 tahun atau 10 semester. Nah, uang muka 20% dengan bunga dihitung dari sisa pinjaman. Nah, di sini yang diminta adalah buat schedule pembayaran angsurannya, jurnal transaksi penjualan angsuran dengan asumsi menggunakan metode laba kotor diakui pada saat penjualan metode laba kotor sejalan dengan penerimaan kas. Nah, penyelesaiannya itu sebagai berikut. Nah, ini mungkin yang di atas caranya. Cara untuk melihat bagaimana schedule pembayaran angsuran dalam ribuan atau Rp, ribuan rupiah, bisa dilihat di materi di PPT. Oke, mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan dari materi di atas, yaitu mengenai materi ini yang sudah dijelaskan tadi mengenai penjualan angsuran. Mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.